Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pada Bapak Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Pakuyan, yang saya banggakan Bapak Ibu Guru, staf dan karyawan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi kenikmatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Tak lupa sholawat serta salam mari kita anjurkan pada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah mencurahkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Menuju acara sini Bismillah, mari kita buka acara pada pagi hari ini yang bertema diseminasi budaya positif di SMK Muhammadiyah Pakuyan. Mari kita buka dengan bacaan basmalah. Secara selanjutnya itu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili kami persilakan untuk dan tempat, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nabihi nasta'in wa ala umurihi waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa maulana sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK Muhammadiyah Pakuyan, dan yang berbahagia yang kami banggakan Ibu Amelia Febriani, Sarjana Pendidikan Febriati, maaf, Sarjana Pendidikan, yang hari ini akan melakukan kegiatan yaitu dalam acara diseminasi sosialisasi budaya positif. Ini merupakan program guru penggerak Ibu. Alhamdulillah Ibu Amelia menjadi calon guru penggerak di angkatan 10. Kami dari sekolah mendukung 101% lebih ya untuk Bapak Ibu bisa mengikuti guru penggerak. Insya Allah banyak manfaatnya. Insya Allah kedepannya Bapak Ibu akan terupgrade bagaimana cara menghadapi peserta didik di dalam kelas, bagaimana cara mengolah emosional peserta didik di kelas, bagaimana nantinya Bapak Ibu bisa menjadi calon pemimpin. Karena di kegiatan guru penggerak ini nanti tidak hanya diajari menjadi guru, namun menjadi seorang pemimpin di sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua sehingga kita dapat berjumpa berkumpul dalam acara yang mulia ini. Serta salawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, sahabat, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya nanti
Pada hari ini mari kita ikuti kegiatan inspirasi dengan sebaik mungkin Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini menjadi tolak ukur Bapak Ibu bahwasannya di SMK Pemuda Pembiyangan perlu yang namanya budaya positif. Budaya positif ini perlu dibentuk bukan hanya untuk satu orang atau segelintir orang saja, namun ini bisa dibentuk, bisa dilaksanakan, bisa diimplementasikan yaitu oleh seluruh warga sekolah, khususnya di SMK Pemuda Pembiyangan. Pastinya Bapak Ibu menginginkan atau mengimpikan sekolah yang pasti yang lebih baik, otomatis yang harus lebih maju begitu gitu. Insya Allah kalau sekolah kita kan sekolah luar negeri Bapak Ibu, adanya swasta. Jadi kita jangan berkaca kepada sekolah dalam negeri. Kita sekolahnya adalah sekolah luar negeri, sehingga kita harus lebih mandiri Bapak Ibu. Lebih mandiri, jadi apa? Perubahannya dimulai dari diri sendiri. Insya Allah Bapak Ibu, kalau ada kegiatan walaupun besar biji jagung gitu ya, kalau ikutin guru bergerak, insya Allah Bapak Ibu nanti banyak istighfarnya. Gitu. Karena saya juga mengalami sendiri walaupun saya bukan guru bergerak gitu Bapak Ibu, karena saya hanya melihat pegawai calon guru bergerak, ternyata berkaca dengan sekolah sendiri, astagfirullah Bapak Ibu. Kami insya Allah ya dari sekolah, insya Allah dari yayasan mendukung 100% Bapak Ibu mengikuti kegiatan guru penggerak. Untuk swasta insya Allah ya pasti ada manfaatnya baik diri sendiri dan sekolah yang kita cintai ini Bapak Ibu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Saya ulangi lagi, tetap semangat Bapak Ibu dan mengikuti kegiatan ini dengan penuh rasa aktif, peran aktif yang kami harapkan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ardiansa selaku Wakil Guru SMK Muhammadiyah. Acara selanjutnya yaitu acara inti yang akan dibawakan oleh Ibu Amalia Berdiaji. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya grogi sebenarnya. Kita sharing ya Bapak Ibu ya. Bukan berarti saya paling pandai di sini, tidak, tapi ya kita sama-sama belajar. Ini ilmu yang saya dapatkan di calon guru penggerak angkatan 10. Dan seperti yang tadi Pak disampaikan, budaya positif perlu ditanamkan di SMK Muhammadiyah Pembiyangan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sudah tidak baik Pak, salamnya. Nenek, ini aja Pak. Iya. Kalau dipegang, habis dipegang jam biasanya nyalanya lebih banter. Iya. Kita obrol santai ya Bapak Ibu, kita sharing di sini. Diseminasi budaya positif. Jadi diseminasi itu semacam kita pertukaran seperti itulah budaya positif yang ada di SMK Muhammadiyah Pembiyangan. Dan saya yakin the legend of teacher on SMK Muhammadiyah Pembiyangan Bu Nur Ningsi, betul ya Bu? Iya pasti dari dulu hingga sekarang budaya positif sudah ditanamkan pada siswa ya Bu ya. Nah, seperti apa sih budaya positif yang ada di SMK Muhammadiyah Pembiyangan? Yang jelas secara teori kita akan belajar. Tapi sebelumnya saya ada pertanyaan normatif dulu untuk Bapak Ibu semuanya. Mohon izin saya close dulu. Iya, Bapak Ibu, ini ada pertanyaan dua poin
Ini kita sharing aja. Silakan Bapak Ibu berikan pendapat. Gak ada yang benar, gak ada yang salah. Semuanya benar ya Bu ya. Tergantung persepsi dari masing-masing Bapak Ibu semuanya. Oke, pertanyaan pertama. Ini bagi guru baru. Kalau guru lama kayak saya sebagai kesiswaan, hukuman apakah dapat mendisiplinkan anak? Yang jelas ketika ada aturan pasti di situ ada sanksi ya Bapak Ibu ya. Kalau berkaitan dengan kita sebagai guru, sebagai pemimpin perubahan, mohon izin saya bertanya ke Pak Alvin. Pertanyaan pertama, setuju tidak Bapak? Silakan Pak Alvin Bapak. Setuju dengan alasan boleh Bapak? Terima kasih atas kesempatan yang saya. Untuk pertanyaan nomor 1, Hukuman dapat mendisiplinkan anak. bagaimana menurut saya itu cukup ketat, karena memang ada kalanya seseorang itu harus diberikan sebuah hukuman supaya orang tersebut itu tidak dalam artian hari ini itu anak-anak ya, supaya anak-anak tersebut itu lebih termotivasi dan juga sedikit ada rasa takut mungkin. Karena apa? Misalkan kita memberikan suatu penjelasan kepada anak-anak belajar yang benar biar kami sukses. Kita misalkan memberikan suatu alasan atau suatu penjelasan bahwa kalau kita belajar kita sukses, itu belum cukup. Tapi kita harus juga memberikan sisi atau penjelasan negatif. Kalau misal kita belajar, kita pasti sukses. Tapi kalau misalkan kita tidak belajar, kita dapat apa? Nah, karena semisal kita memberikan suatu alasan bahwasanya kalau kita tidak belajar itu pasti akan gagal, nanti jadi akan lebih takut, jadi akan lebih semangat mengejar kesuksesan tersebut. Seperti halnya ini dalam hal disiplin anak-anak, kalau misal kita suruh anak-anak tolong disiplin, kalau disiplin ini juga menjadi salah satu tolak ukur kita menerapkan budaya positif, yang mana budaya positif tersebut dapat mengarahkan kita ke kehidupan yang lebih baik atau sukses. Itu belum cukup, tapi kita juga perlu memberikan hukuman. Ini kalau sukses nggak disiplin seperti ini, bakalan kasih ini dan anak-anak juga takut. Dan ini juga ada di agama kita dalam agama Islam bahwasanya kalau misal kita hanya diberikan misalkan kalau ibadah tadi masuk surga, tetapi itu belum cukup. Tentu banyak sekali juga masih menyelesaikan ibadah. Karena dari itu kalau menjadi suatu kedudukan berupa kalau beribadah nanti masuk neraka. Jadi mereka itu jadi lebih biasa lagi. Jadi kedudukan hanya dari muslim. Kurang lebih seperti itu. Ya, terima kasih. Teman-teman Bapak Ibu, pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Alvin dari hukuman itu sangat perlu dilakukan di sekolah. Dan nanti terkait materi yang saya akan sampaikan terkait budaya positif, apakah hukuman itu memang wajib dan harus dilakukan di sekolah? Nanti kita bahas sama-sama ya Bapak Ibu ya. Dan pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif membaca atau membersihkan halaman sekolah, apakah dapat meningkatkan disiplin anak? Ya, ini pertanyaan kedua. Kalau tadi yang pertama adalah hukuman, kalau yang kedua ini hukuman yang berupa membaca atau membersihkan halaman. Boleh disampaikan untuk Bu Ning? Sih, silakan. Izin jawab Ibu. Untuk nomor 2, pemberian hukuman dengan positif membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut saya setuju ya Bu. Seperti yang kemarin itu ya di workshop literasi, kan katanya kalau sekolah SMK itu kebanyakan praktik ya, jadi alergi membaca. Iya. Jadi untuk ini pemberian hukuman hal positif membaca ini secara tidak langsung kan memberikan anak-anak biar kebiasaan membaca. Jadi hanya itu sih Bu, untuk terbiasa membaca.
Iya, jadi dengan hukuman membaca nantinya akan dilatih literasi ya. Harapannya seperti itu akan jadi kebiasaan. Harapannya hal positif ini bisa diterapkan sebenarnya tanpa hukuman ya Bapak Ibu. Tapi gimana nanti konsepnya atau aturannya nanti kita belajar sama-sama. Dan kemudian pertanyaan ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Biasanya kalau Bapak Ibu kalau siswa yang dapat reward baik itu peringkat atau juara itu kan biasanya dapat penghargaan ya Bapak Ibu ya. Apakah dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Uri boleh bantu jawab pertanyaan nomor 3. Silakan Bapak. Terima kasih. Saya coba menjawab itu. Siap Ibu. Ya, untuk penghargaan itu memang saya setuju dengan adanya penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar. Contohnya kayak misalnya anak yang berprestasi di sini akan mendapatkan beasiswa, misalnya seperti itu ya. Kalau tidak ada reward sama sekali mungkin motivasi belajarnya rendah karena prestasi atau nggak prestasi tidak ada penghargaan ya. Sama aja Ibu ya. Jadi kayak tidak diakui hasil kerjanya. Jadi dengan adanya penghargaan ini mereka akan lebih termotivasi untuk belajar untuk meningkatkan hasilnya yang lebih baik. Iya, terima kasih Bu, luar biasa Bu. Bagaimana keterkaitan antara motivasi belajar pada budaya positif? Yang poin ketiga ini kalau Bu Rin menyampaikan tadi sangat setuju penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, bagaimana keterkaitan dengan budaya positif yang ada pada paparan nanti yang akan saya jelaskan. Dan pertanyaan berikutnya ada lagi Bapak Ibu. Nah ini apa itu budaya positif dan mengapa kita perlu menerapkan budaya positif pada diri dan lingkungan? Ada yang bisa bantu apa itu budaya positif Bapak Ibu? Sebenarnya setiap hari kita lakukan untuk melaksanakan budaya positif. Betul ya Bapak Ibu ya? Sebenarnya setiap hari kita lakukan. Nah, langsung saja Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan pematin ini saya akan buka slideshow-nya untuk PowerPoint terkait materi budaya positif. Iya. Ini konsep inti budaya positif ya Bapak Ibu. Kenapa budaya positif perlu ada di sekolah? Jadi ini pergeseran paradigma belajar. Kemudian nanti ada pengertian dari disiplin positif. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan. Dan ini ada kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia punya kebutuhan dasar. Kemudian tadi yang seperti dijawab oleh Bu Uri terkait motivasi perilaku manusia, nanti akan ada paparannya di sini. Kemudian ada posisi kontrol guru. Kemudian apalagi yang ada di dalam budaya positif itu ternyata ada keyakinan kelas. Ini berlaku untuk Bapak Ibu guru dan yang jelas wali kelas ya. Kemudian segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Akan ada paparan nanti terkait segitiga restitusi. Langsung saja Bapak Ibu, apa itu pergeseran paradigma belajar? Iya, belajar dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru adalah proses pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi ketika kita ngajar di SMK ya Bapak Ibu, itu penguatan kompetensinya itu sangat diutamakan sekali karena mayoritas siswa yang melanjutkan di SMK itu keinginan besarnya adalah untuk bekerja ya Bapak Ibu ya. Jadi kompetensi itu tidak hanya skill atau kemampuan yang dimiliki siswa seperti kalau siswa dari TSM atau TBSM mungkin pandai servis
tune up motor gitu. Selain skill atau pengetahuannya, anak-anak juga dikuatkan di attitude-nya, kemudian sisi keilmuannya dan keterampilannya. Itu dari penguatan kompetensi. Saya yakin di SMK Muhammadiyah Pamuyangan sudah mengembangkan terkait penguatan kompetensi siswa. Itu deh Bapak Ibu, apalagi guru produktif. Saya yakin di attitude-nya, keilmuannya, skill-nya mereka udah jago. Dan kemudian terkait kompetensi, mereka juga dikembangkan karakter nilai-nilai Pancasilanya Bapak Ibu. Apalagi di SMK Muhammadiyah ya memang karena kita sudah pakai kurikulum merdeka, anak-anak pasti tahu lah ya profil belajar Pancasila lewat kegiatan P5 yang ada di sekolah baik kelas 10 maupun kelas 11 dengan menanamkan kemandirian, itu ya Bapak Ibu. Kemudian gotong royong, apalagi ya profil belajar Pancasila Bapak Ibu, kreatif, mandiri, berkebinaan global, yang jelas berketuhanan dan lain sebagainya. Itu paradigma baru terkait penerapan budaya positif di sekolah. Saya lanjutkan untuk slide berikutnya Bapak Ibu. Dan apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, ya Pak. Jadi kalau hukuman, saya yakin itu sedikit ada pemaksaan ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau tidak ada hukuman juga siswa tidak akan sadar seperti yang tadi Pak Arvin sampaikan bahwa dalam Islam pun sama ya Pak ya. Dalam Islam pun sama, ketika tidak sholat selain nanti dikasih reward surga, ada sanksi juga neraka gitu kan. Nah, tapi harapan di sini di poin disiplin positif itu tadi menumbuhkan kesadaran, melatih anak untuk mandiri sesuai dengan profil belajar Pancasila tadi, mandiri, kreatif dan lain sebagainya. Kemudian melakukan sesuatu bukan karena motivasi dari luar. Misal motivasi dari luar, ada pengalaman pribadi saya, mungkin Bapak Ibu juga mengalami pengalaman yang sama. Ada siswa yang berangkatnya pagi sekali Bapak Ibu, betul ya? Saya tanya motivasinya apa Mas? Berangkat kok pagi sekali? Ternyata motivasinya itu belum dari diri ya Bapak Ibu, karena lebih orang gitu, takut di suruh sama SMP Buangaya ya Pak, disampaikan ke saya takut Bu, uang dari nyumbangkan orang kasih, pokoknya dari dorong motor gitu. Ternyata motivasinya itu masih ada motivasi dari luar, belum ada kesadaran diri. Tapi saya yakin dengan lama-kelamaan pendekatan kita ke siswa secara kontinu, kesadaran diri anak akan muncul gitu ya Bapak Ibu. Ternyata ada beberapa motivasi anak yang berangkat pagi karena nggak pakai helm, takut kalau nanti suruh dorong. Mungkin ada alasan lain Bapak Ibu, saya rasa punya pengalaman pribadi masing-masing. Dan kemudian karena keinginan untuk mendapatkan penghargaan itu tadi ya wajar manusiawi ya Ibu ya. Ketika kita melakukan sesuatu yang positif, yang itu bekerja keras luar biasa, ada keinginan untuk mendapatkan penghargaan. Itu bagian dari sifat manusia gitu. Kemudian melainkan karena dari dalam dirinya sendiri atau motivasi intrinsik. Ada yang keinginan diri karena saya ingin berubah. Biasanya itu 1001 ya Bapak Ibu, 1001 siswa menginginkan perubahan karena ada keinginan dari dalam diri, itu sangat jarang sekali. Begitu juga saya sebagai guru. Kayaknya kalau kesadaran diri 100% kayaknya belum muncul, tapi ya kita sama-sama belajar. Dan kemudian dengan kata lain, disiplin menurut Hajar Dewantoro dan Dian Gosen mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu kontrol diri untuk mencapai tujuan yang mulia, namanya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi di disiplin positif ini harapannya kontrol diri atau motivasi intrinsik kita munculkan dari dalam diri siswa pun sama, harapannya kita munculkan. Kemudian
Konsep ini budaya positif berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Salah satunya adalah nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak-anak Indonesia, yaitu profil belajar Pancasila. Ya, mandiri, apa ya Bu Fi? Kreatif, bernalar kritis, berkebinekaan global, dan berketuhanan yang Maha Esa. Itu dia nilai kebajikan universal. Saya lewatkan. Kemudian konsep dari inti budaya positif yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, saya rasa Bapak Ibu punya kebutuhan dasar manusia. Betul ya? Bertahan hidup ya Bapak Ibu. Di bulan yang menuju tanggal semakin tua kan ini bertahan hidup ya Bu. Pasti ini kebutuhan dasarnya dipenuhi oleh masing-masing. Gimana mulai berpikir supaya tetap bertahan hidup. Ini kebutuhan dasar manusia. Kemudian ingin disayangi, kasih sayang ya Bu. Ingin disayangi dan menyayangi ya Ibu Bapak. Ini kebutuhan dasar manusia sebenarnya. Ini manusiawi nalar. Ya, kemudian kebebasan. Ini kebutuhan dasar manusia yang penting juga untuk kita ketahui. Ada kebebasan. Kemudian manusia juga butuh kesenangan. Aja pokoknya baik dilakoni ya. Butuh healing. Karena manusia itu tadi butuh kesenangan. Kapan healing gue? Kapan? Bisnya sudah siap. Tinggal menunggu waktu. Kapan dulu? 10 Juli. Oke. Semoga saya belum mulai. Membelo. Tenang Bu Bidan. Ya Allah. Dan kemudian yang berikutnya adalah penguasaan. Ya, jadi ini kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar ini mendorong setiap perilaku manusia. Ya, kayak Vivi contoh. Ya, pengen disayangi, caranya gimana sih biar disayangi gitu, dan lain sebagainya. Nah, sebagai manusia kita harus mempunyai motivasi intrinsik jika melakukan sesuatu, jangan hanya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan dan penghargaan. Ya, kalau motivasi intrinsik itu penting sebenarnya supaya kita konsisten dalam melakukan sesuatu, bukan hanya karena hukuman ataupun karena penghargaan. Harapannya, idealnya, namun realisasinya jangan diberi jawaban. Silakan tanya pada diri masing-masing. Dan namun perilaku kita berpedoman pada nilai-nilai kebajikan universal yang kita yakini, yang sudah saya sampaikan tadi ya Bapak Ibu. Lanjut ke berikutnya, saya lewatkan. Nah, itu tadi motivasi perilaku manusia. Kalau tadi pertanyaan di awal romantik, motivasi dari luar itu penting. Ya, ini ada 3 jenis motivasi seseorang untuk melakukan sesuatu. Ini wajar dilakukan oleh orang, apalagi anak-anak, apalagi siswa kita. Yang pertama, motivasi menghindari hukuman ataupun tidak nyamanan. Ini juga sama dilakukan oleh siswa-siswi kita. Pengalaman, kalau ada sweeping dari STP 2 KBK mau kesiswaan ataupun guru, biasanya bukan sweeping ya, karena kita jalan ke masjid. Anak biasanya nongkrong di warung kayu nih Bapak Ibu. Anggar lagi lah gurunya orang kantor, udah enaknya. Ini gitu ya Bapak Ibu. Bilang guru langsung gitu. Ya, itu karena motivasinya belum muncul dari dalam diri. Jadi masih berpengaruh sama motivasi luar gitu. Tapi ya harapannya nanti ada strategi untuk mendekati anak-anak macam itu selain hukuman ya. Kemudian kedua, motivasi untuk mendapatkan penghargaan. Ini jenis motivasi yang kedua. Kalau tadi menghindari hukuman, yang kedua mendapatkan penghargaan. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini 3 jenis motivasi yang ada. Lanjut Bapak Ibu. Ini masih 11 slide, sabar ya Bapak Ibu. Oke, hukuman dan penghargaan.
apa sih hukuman? Kalau hukuman itu biasanya bersifat tidak terencana dan atau tiba-tiba anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah. Ini hukuman. Ya Bapak Ibu, biasanya kalau dalam sekolah apalagi kalau sudah masuk ke ranah kesiswaan STB 2 dan BK, kalau BK sendiri masih ada konsultasi atau sharing session dulu ya. Kalau kesiswaan atau STB 2K itu pasti punya aturan yang memang ditetapkan oleh sekolah untuk dilaksanakan oleh siswa. Begitu. Nah, hukuman hampir sama dengan konsekuensi, namun konsekuensi sudah terencana dan disepakati, sudah dibahas oleh guru dan murid. Itu bedanya hukuman dan konsekuensi. Nah, apalagi dengan penghargaan? Penghargaan itu adalah sesuatu yang bisa kita dapatkan dari hasil kita bekerja atau pada murid ketika mendapatkan nilai yang baik. Seperti tadi contoh yang belum disampaikan, ketika anak belajar dengan giat dapat peringkat, dia dikasih reward sama sekolah, bisa jadi dikasih reward juga sama wali kelas. Ini penghargaan. Dan penghargaan menurut KON, ini pakar ya Bapak Ibu, mungkin beliau sudah melakukan penelitian. Yang namanya penghargaan juga bisa menjadi hukuman, seperti itu. Dan memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Ya inilah penghargaan dan hukuman yang nyatanya mengendalikan perilaku seseorang baik siswa maupun ya kita sebagai guru. Gitu. Nah inilah pentingnya muncul motivasi intrinsik agar hal tersebut tidak 100% dilakukan oleh siswa maupun Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, seperti itu. Kemudian lanjut ke konsep inti budaya positif yang berikutnya adalah posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Bapak Ibu kira-kira sudah menjadi guru yang seperti apa? Bapak Ibu dari 5 kontrol guru di depan ada Pak Limanya. Oh, lima-limanya. Penghukum, membuat rasa bersalah, kemudian jadi teman, jadi pemantau, jadi manajer yang sudah diterapkan yang apa Bapak Ibu? Semuanya luar biasa. Oke, semuanya sudah diterapkan. Baik penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, ataupun manajer. Nah, posisi kontrol menghukum dan membuat merasa bersalah itu masuk dalam perilaku kontrol negatif sebenarnya, dan termasuk identitas gagal. Kalau posisi kontrol teman dan pemantau termasuk dalam posisi kontrol positif, sedangkan posisi kontrol manajer adalah sebuah kontrol diri. Nah, posisi kontrol guru sebagai teman, pemantau dan manajer termasuk dalam identitas sukses. Harapannya yang kita gunakan dalam posisi kontrol kita sebagai guru itu 3 poin: teman, pemantau, manajer. Harapannya Bapak Ibu. Iya Bapak Ibu. Kemudian di posisi kontrol tadi sudah saya sampaikan. Harapannya kita melakukan posisi kontrol kita sebagai teman, kemudian sebagai manajer. Harapannya seperti itu ya Bapak Ibu. Kita pakai yang mana? Harapannya yang baik. Nah, kemudian untuk konsep inti budaya positif berikutnya adalah keyakinan kelas. Apakah Bapak Ibu sudah melakukan keyakinan kelas pada saat sebelum pembelajaran? Halo Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah melakukan keyakinan kelas pada saat proses atau sebelum pembelajaran? Halo, sudah? Sama Ibu sebenarnya, cuman beda apa penempatan kalimat aja. Kontrak belajar atau keyakinan kelas sama? Ya, sudah, alhamdulillah. Nah, keyakinan kelas ini yaitu nilai-nilai kebajikan menekan pada keyakinan seorang yang muncul dari dalam. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan, karena keyakinan ini dibuat kesepakatan antara
dari kesalahan siswa itu apa ya, tidak ada dendam karena memang itu sudah kesepakatan yang dilakukan oleh guru dengan murid seperti itu. Nah, keyakinan kelas dibuat bersama siswa itu tadi saya sudah sampaikan, dan guru yang saling mencurahkan pendapatnya sehingga disepakatilah keyakinan kelas sama dengan kontrak belajar sebenarnya hampir sama. Nah, ini dia Bapak Ibu di poin berikutnya, segitiga restitusi. Ada yang tahu Bapak Ibu segitiga restitusi? Baru. Saya juga baru belajar di JKP angkatan 10 ini terkait segitiga restitusi. Ya, Bapak Ibu, terkait tadi pertanyaan pemantik, apakah hukuman itu perlu untuk siswa, kemudian motivasi berkaitan dengan penghargaan itu perlu dilakukan. Inilah jawaban yang akan saya tunjukkan. Jadi, alangkah baiknya menanamkan budaya positif dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu suatu langkah untuk berkolaborasi dengan murid. Ya, ini memang prosesnya agak ribet Bapak Ibu, karena kita harus ada prosesnya. Ketika menghukum, kita kan hanya menjudge siswa kamu salah gitu. Kita nggak menanyakan terkait kesalahan yang dilakukan, apa sebabnya dan bagaimana. Nah, di segitiga restitusi ini ada 3 tahapan Ibu Bapak, yaitu menstabilkan identitas. Jadi ketika ada siswa yang, mohon maaf ya Bapak Ibu, pasti yang namanya siswa kan punya masalah di rumah dan membawa masalahnya ke sekolah. Ya betul Bapak Ibu, begitu juga kalau Bapak Ibu guru kan, ketika ada masalah di rumah kadang terbawa masalahnya ke sekolah. Tapi saya rasa Bapak Ibu semuanya bisa kontrol emosi. Ya, siswa itu memang masih butuh pendampingan, bimbingan dari Bapak Ibu guru semuanya. Jadi penting sebenarnya kita melakukan segitiga restitusi, karena setiap anak punya masalahnya masing-masing dan kita kadang tidak mengetahuinya, betul Bapak Ibu. Nah, dengan menstabilkan identitas, ketika kita ada siswa yang keliru, misalkan papalah si bocah senengannya metu-metu banyak praktek Pak, sudah pernah dipanggil? Oh sudah. Pernah menanyakan? Belum. Nah itu, silakan dicoba Pak. Siapa tahu akunya lagi suka sama papalah, jadi ketika praktek agak izin kalau sekelas. Siapa tahu alasannya itu Bapak, lebih kulik aja dari anak-anak. Jadi segitiga restitusi itu sedikit menyadarkan anak sebenarnya, cuma memang prosesnya agak ribet. Jadi yang pertama itu menstabilkan identitas. Siswa yang melakukan kesalahan kita udah face to face ya, jangan di depan umum. Sebenarnya mereka mungkin punya privacy, pengen ngomong tapi orang pengen tinggal kelas. Tuh, bisa jadi anak punya keinginan seperti itu. Menstabilkan identitas, menanyakan gitu, kenapa sih kamu terlambat bersama. Terus kemudian keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama diingatkan kembali gitu. Kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan menurut kamu ketika kamu tidak ikut praktek, apakah perbuatan kamu bagus banget gitu. Menanyakan, silakan validasi dari tindakan yang salah, biar anak itu berpikir kenapa saya salah, kenapa ini perbuatan saya kok tidak baik gitu. Mereka biar berpikir gitu Bapak. Kemudian menanyakan keyakinan. Jadi apa yang harus mereka ubah dari perilaku mereka yang keliru. Itu segitiga restitusi itu seperti itu Bapak Ibu. Harapannya direalisasikan. Cuman kadang kalau sudah kontrol emosi Ibu aduh oke, kalau sudah kontrol emosi segitiga restitusi lupa. Ini dia ilmu segitiga restitusi, bahwa berkolaborasi dengan murid untuk menemukan solusi dari masalah murid itu penting sekali, agar mereka juga berpikir dengan kesalahan yang mereka buat, apakah tindakan mereka benar atau salah dan bagaimana solusinya, seperti itu. Nah, sehingga dari segitiga restitusi ini harapannya mampu memunculkan motivasi intrinsik,
kesadarannya lebih ada gitu. Ini terkait segitiga restitusi. Seperti ini ya Bapak Ibu. Untuk pertama yaitu menanyakan keyakinan, validasi dan menstabilkan identitas. Itu terkait budaya positif yang ada di SMA Muhammadiyah Paguyangan, dan saya yakin Bapak Ibu sudah menerapkan ini semuanya. Tinggal bagaimana segitiga restitusi bisa dilakukan. Ini sudah ada. Ini dia. Seperti itu. Betul. Tidak. Jadi hanya menanyakan keyakinan, kemudian validasi tindakan yang salah. Intinya dari segitiga restitusi ini bagaimana kolaborasi baik dilakukan antara murid dengan guru supaya terbentuk solusi. Jadi seperti yang tadi, walaupun hukuman itu mungkin ya perlu ya Pak ya, cuman kesadaran dibangun juga penting gitu. Itu saja Bapak Ibu dari saya. Ada pertanyaan? Iya, karena setelah ini akan ada kegiatan PK lanjutan terkait kewirausahaan. Mohon maaf mengganggu waktunya. Untuk sedikit kita sharing session diseminasi budaya positif. Harapannya Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu guru baru ini yang bakal jadi agen perubahan, karena kita akan lulus UI nggak mungkin ya, kita akan diganti dengan generasi muda yang hebat. Harapannya semangat untuk ikut pelatihan apapunnya itu akan mengembangkan kompetensi diri. Seperti Pak Teguh sudah melakukan aksi nyata hingga 900 CP, luar biasa. Mantap sekali. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu ya, ini insya Allah PPG dari sini Pak, kamu masih proses. Kami doakan Bapak Ibu yang proses PPG Darjat, harapannya tahun ini akan lancar, lulus. Luar biasa, begitu. Itu saja dari saya, dan ini penutupnya. Terima kasih. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka dibutuhkan kolaborasi baik antara Bapak Ibu guru, tidak hanya kurikulum atau mohon maaf mahasiswaan atau waka-waka yang lain atau yang hanya masuk ke dalam jabatan-jabatan penting, tidak, tapi semua elemen Bapak Ibu apapun bentuknya walaupun sederhana tunjukkan. Mari SMK apalagi ini dapat bantuan yang alhamdulillah kita mengalah untuk masa depan yang cerah begitu. Alhamdulillah bantuan sudah mulai nampak dan harapannya nanti bisa optimal di sini. Semangat untuk Bapak Ibu guru muda, tongkat estafet ada di Bapak Ibu semuanya, dan kami hanya bisa mensupport ketika kami memang sudah tidak punya kekuatan ya Bu ya, mensupport, tapi ya mensupport dan mendukung ini. Mari kita majukan SMA Muhammadiyah Paguyangan, karena kita sekolah luar negeri, kita memang harus mandiri. Profil pelajar Pancasila mulai tinggal, mandiri, kreatif, semangat, harapannya seperti itu. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya Pak Yanti. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Menindaklanjuti acara selanjutnya yaitu untuk mari kita tutup acara pemilihan ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.
wabarakatuh. Saya M. Teguh Edi Alfian, Guru Produktif RPL SMK Muhammadiyah Paguyangan. Saya sangat terkesan dengan program diseminasi budaya positif ini. Melalui berbagai kegiatan dan pelatihan yang telah diadakan dan dipaparkan, kami mampu membangun lingkungan kerja yang lebih harmonis dan produktif. Semua anggota tim kini lebih menghargai perbedaan dan bekerja sama dengan lebih baik. Saya percaya bahwa penyebaran nilai-nilai positif ini akan membawa manfaat jangka panjang bagi organisasi kami tentunya di SMK Muhammadiyah Paguyangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Urip Periroh dari SMK Muhammadiyah 1 Paguyangan. Setelah mengikuti diseminasi budaya positif yang sudah dijelaskan oleh Ibu Amelia Febrianti, calon guru penggerak angkatan 10, kami mengikuti dengan banyak hal yang bisa dipelajarinya. Itu salah satunya adalah mengenai penerapan budaya positif dengan solusi segitiga restitusi. Semoga dengan penerapan segitiga restitusi itu bisa menjadi pemecahan masalah yang menggunakan segitiga restitusi. Semoga menjadi solusi terbaik untuk masalah-masalah yang kerap kali terjadi di sekolah kami. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alvin Fatah Musafi, salah satu guru SMK Muhammadiyah 1 Paguyangan yang mengajar di teknik ototronik dan juga rekayasa perangkat lunak. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas pemaparan yang Ibu Amelia Febrianti sampaikan terkait diseminasi budaya positif. Dari apa yang telah saya tangkap, materi yang telah dipaparkan oleh Ibu Amelia Febrianti sangat luar biasa. Saya jadi menambah wawasan. Saya dari yang tadinya mungkin biasa-biasa untuk terkait budaya positif ini, saya jadi lebih memahami betul apa itu istilah diseminasi budaya positif di sekolah. Terkait pemaparan yang telah disampaikan juga ada yang namanya disiplin positif dan lain-lain, merupakan suatu hal yang baru kali ini saya dapati setelah beberapa lama saya mengajar di sekolah SMK Muhammadiyah 1 Paguyangan. Di antaranya ialah terkait mengubah hukuman menjadi suatu disiplin positif, yang mana tadi yang konotasinya hukuman itu adalah suatu hal yang mungkin kesannya kejam, tapi kita merubah suatu hukuman tersebut menjadi disiplin positif, itu menjadi suatu hal yang lebih ramah di mata siswa-siswi SMK Muhammadiyah 1 Paguyangan. Saya setuju untuk terkait apakah siswa yang melakukan kesalahan itu harus mendapatkan disiplin positif. Saya setuju, mengingat tatkala kita memberikan suatu pandangan kepada siswa, misalkan kita menyuruh siswa belajar agar menjadi orang sukses, tapi hal itu tidak cukup meyakinkan siswa untuk lebih sadar lagi. Dalam artian kita juga harus memberikan suatu punishment agar siswa itu lebih sadar. Misalkan dalam agama kita, agama Islam, Tuhan kita telah memberikan suatu reward. Misalkan apabila kita melakukan ibadah, maka seorang muslim atau mukmin itu akan mendapatkan reward. Tapi itu saja belum cukup dalam hal ini, karena itu belum bisa memberikan suatu kesadaran yang menyeluruh kepada misalkan dalam hal ini seorang mukmin. Jadi Allah memberikan suatu punishment agar seseorang itu lebih sadar lagi. Jadi seseorang itu lebih tertantang kembali. Begitu hanya dalam materi ini, diseminasi budaya positif, perlu hanya untuk siswa itu diberikan suatu punishment. Hanya saja untuk punishmentnya di sini bukan sebuah hukuman, tapi diarahkan ke suatu hal yang positif, yaitu diadakan disiplin positif. Misalkan yang saya tangkap itu salah satunya ialah yang dimaksud disiplin positif adalah misalkan diarahkan siswa yang misal lakukan pelanggaran, diarahkan untuk
menyapu, membersihkan halaman itu merupakan salah satu disiplin yang positif. Karena secara nggak sadar itu akan memberikan kebiasaan baru untuk teman-teman yang menjalani hal tersebut. Sama untuk terkait pendekatannya, saya juga ada sedikit gambaran untuk terkait kedekatan dengan siswa. Salah satu jenis kedekatan yang mungkin bisa kita lakukan untuk setiap siswa adalah kedekatan individualis, kedekatan individual dalam artian kita bisa mendekati masing-masing siswa. Jadi kita dekati satu-satu secara menyeluruh, misalkan ada 25 siswa atau berapa siswa, kita dekati satu-satu untuk sebisa mungkin seperti itu. Kita jadikan mereka itu, antara kita dengan mereka itu bukan sebatas lalu guru dan pengajar, tapi kita juga sebisa mungkin menganggap mereka itu teman kita, teman sekaligus murid. Jadi itu lebih mengena buat mereka, dan dalam hal pembelajaran juga tidak terlalu kaku. Maka itu juga salah satu bentuk yang menjadikan siswa itu menjadi lebih bersemangat lagi dalam hal belajar. Jadi belajar itu bukanlah sebuah hal yang menyeramkan, tetapi belajar itu menjadi sebuah hal yang menyenangkan. Kurang lebih seperti itu untuk yang terkait dengan siswa, yaitu kedekatan individualis. Mungkin untuk hal-hal yang lainnya lagi, saya belum ada, mengingat saya juga kurang maksimal dalam hal mendengarkan pemaparan Ibu Amelia Febriati, karena masih disanggi dengan berbagai hal terkait sekolahan. Jadi untuk penjelasan kali ini mungkin saya cukupkan sampai di sini. Dari saya menilai untuk pemaparan Bu Amelia Febriati sudah luar biasa, dan itu sudah membuka dan menambah wawasan baru bagi saya terutama, dan juga bagi guru-guru yang lainnya. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diana, kenapa ini kamu datang terlambat? Kemarin diberikan pun kamu datang terlambat sampai ke sekolah. Iya Bu, kamu tahu kan terkait aturan yang ada di sekolah kita? Dia tahu Bu bagaimana terkait kedatangan siswa. Siswa harusnya datang lebih cepat Bu, yaitu pukul 7 pagi Bu. Iya, saya tahu manusiawi ketika kamu melakukan kesalahan. Tapi terlambat seharusnya tidak jadi kebiasaan, karena nantinya akan berakibat buruk untuk kehidupan kamu selanjutnya. Ya, Bu, maaf. Nah, pasti kamu ada alasan dong kenapa kamu datang terlambat. Iya, Bu, ada. Coba sampaikan ke Bu Amel, apa alasan kamu terlambat? Saya sering tidur larut malam.
Kenapa memang? Apakah kamu tidak bisa tidur kalau malam hari? Udah sih Bu, tapi kenapa? Saya sering tidur malam karena saya main game. Saya juga sering lihat anime hingga dini hari. Menurut kamu, apakah perbuatan kamu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak ada. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin. Kenapa? Karena disiplin ini membuat kita lebih teratur. Disiplin juga tidak mengorbankan orang lain, tidak merugikan orang lain, dan membuat pekerjaan kita cepat selesai. Nah, Bonel mau tanya, apa rencana kamu ke depannya? Rencana saya untuk ke depan, saya akan tidur lebih awal dan saya akan membawa keburukan saya. Cara yang bagus. Tentunya ini akan berhasil ketika saya bekerja sama dengan orang tua kamu juga supaya ke depannya kamu tidak datang ke sekolah terlambat. Ya Bu, saya setuju. Terima kasih Bu Amel. Baiklah. Hai, nama saya Dina Raksita. Saya siswi kelas 10 PPN D1 SMK Muhammadiyah Pakuyangan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Amel yang telah mengajak saya berdiskusi untuk menemukan solusi perilaku saya yang sering datang terlambat ke sekolah. Saya lebih senang diajak berdiskusi daripada saya mendapat hukuman ketika saya melakukan kesalahan. Saya akan berusaha melakukan rencana tindakan yang saya sepakati bersama Bu Amel. Terima kasih. Misi Bu, silakan Mbak Pipi duduk. Ada apa ya Bu Bapak kolik saya? Begini Mbak Pipi, saya dapat laporan dari ketua kelas, katanya kamu harus bertentang dengan Nabila. Iya Bu, saya kesel banget sama Nabila. Kenapa kamu bisa seperti itu? Habisnya akan tinggal tidak mengucapkan catatannya kepada saya. Padahal saya hanya menjalani tugas. Wajar ketika kamu kesal jika diajukan. Lalu tindakan apa yang kamu lakukan tadi kok sampai Nabila marah? Tadi saya hanya melakukan cari Nabila, tapi cuma sampulnya doang. Oh, baiklah. Terus, apakah kamu puas dengan tindakan kamu tadi? Terus tidak, saya akui saya salah telah melakukan bicara Nabila. Lalu, rencana apa ke depannya? Saya akan sama kepada Nabila Bu, dan saya juga akan mengganti Bu Nabila yang merasa rusak. Baiklah, Pi. Apa rencana ke depannya? Saya akan meminta maaf kepada Nabila, dan saya juga akan mengganti Bu Nabila yang merasa rusak. Baiklah. Bagaimana perasaan kamu jika melakukan keyakinan yang kamu yakini? Saya akan menjadi pribadi yang lebih tenang dan sabar lagi Bu. Baiklah. Dengan kita selesaikan masalah ini bersama ya. Jadi saya akan bila-bila untuk berjumpa dengan kamu. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Terlambat. Nama saya Vivian Maula Irantika. Saya siswi kelas 10 PPN 2 SMK Muhammadiyah Pakuyangan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Amel yang telah mengajak saya berdiskusi terkait perilaku saya yang telah merusak Bu Nabila. Saya sangat senang karena tindakan yang saya lakukan tidak mendapatkan hukuman untuk memperbaikinya. Kedepan saya akan menjadi pribadi yang lebih tenang dan sabar lagi. Terima kasih.